Assalamualaikum siswa kelas 6. Jumpa lagi di modul literasi numerasi jenjang SD kelas 6, tema 2, subtema 1, hari ke-1. Selamat pagi siswa kelas 6. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat ya dan semangat. Sebelum memulai belajar, berdoalah agar kegiatan hari ini lebih berkah dan berguna bagimu. Kamu bisa mulai dengan menjawab pertanyaan ini. 1. Tuliskan nama provinsi tempat kamu tinggal. 2. Adakah makanan khas atau makanan tradisional di daerah tempat tinggalmu? 3. Sebutkan satu saja nama makanan tradisional itu. 4. Bagaimana rasanya makanan tradisional itu? Apakah manis, asin, gurih, pedas, atau lainnya? 5. Menurutmu apa bahan utama pembuat makanan tradisional itu? Apakah beras, pisang, atau lainnya? 6. Pernahkah kamu melihat proses pembuatannya secara tradisional atau menggunakan mesin? Lalu waktu membuatnya cepat atau lama? Silahkan dikerjakan ya. Ayo membaca. Sebelum membaca, amati gambar sampul ini dengan teliti. Tuh, lihat. Sampulnya cantik sekali ya. Berwarna. Di sana ada 2 orang anak yang membawa makanan. Kira-kira makanan itu apa namanya ya? Nah, setelah kalian memperhatikan dan mengamati gambar tersebut, silahkan jawab pertanyaan berikut. Tuliskan pendapatmu itu di buku kerja atau buku tulismu ya. 1. Apa yang kamu lihat pada gambar sampul buku tersebut? 2. Menurutmu apa yang sedang dilakukan kedua anak itu? 3. Tebaklah isi cerita itu berdasarkan judul bukunya. Nah, lalu kalian sekarang membaca buku berikut ini. Bu Widi akan perbesar dulu ya. Milete istimewa. Tut, tut. Kereta api tujuan Yogyakarta telah tiba. Alia sudah tak sabar untuk memulai perjalanannya. Ia akan mengunjungi rumah Om Danu bersama Papa dan Mama. Alia, Papa, dan Mama tiba pada malam hari. Di rumah, keluarga Om Danu telah menanti, termasuk Bayu, anak Om Danu. Kalian sudah lapar kan? Tanya Bule. Mari kita makan dulu. Bule telah menyiapkan aneka masakan. Wah, semuanya terlihat enak. Alia mengamati mie di atas meja. Ini mie apa? Kok warnanya begini? Ini mie letek kesukaanku, jawab Bayu. Warnanya keabu-abuan karena dibuat dari ubi kayu. Kalau aku suka spaghetti, ujar Alia. Rasanya enak, penampilannya cantik. Mie letek juga enak, balas Bayu. Kenyal dan gurih. Alia mencoba mie itu sesuap. Rasanya lumayan sedap, tapi baginya spaghetti lebih enak. Hari berikutnya, Alia minta Mama memasak untuk mereka spaghetti dengan saus daging kesukaannya. Bayu pasti suka. Bagaimana? Lebih enak dari mie letek kan? Tanya Alia cepat-cepat. Enak sih, kata Bayu. Tapi kalau aku tetap lebih suka mie letek. Kok begitu sih? Mie letek kan kurang menarik warnanya, kurang menggugah selera.
Bayu agak kesal mendengar ucapan Alia. Selera setiap orang kan berbeda, katanya. Apalagi Milete itu istimewa loh. Apa istimewanya? Tanya Alia. Milete itu dibuat dengan bantuan sapi. Hah? Sapi? Sepertinya Bayu mulai melantur nih. Memangnya sapi bisa jadi koki? Tantang Alia. Kalau tak percaya, lihat saja sendiri, ucap Bayu percaya diri. Bayu menceritakan tentang pabrik Milete. Ia pernah berkunjung ke sana untuk karya wisata. Pabrik itu terletak di Dusun Bendo, Kabupaten Bantul, sekitar 1 jam dari pusat kota Yogyakarta. Alia minta Om Danu menemani mereka ke pabrik itu. Om Danu menyanggupi dengan senang hati. Sore itu juga ia mengantar Alia dan Bayu ke sana. Karena penasaran, Alia bergegas masuk ke dalam. Dan ternyata di sana benar-benar ada seekor sapi. Alia sampai terkagum-kagum melihatnya. Sapi itu berjalan mengelilingi mesin pengaduk bahan. Ia terhubung dengan batu berat yang menggilas adonan. Sapi itu memang tidak memakai seragam koki, tapi ia benar-benar membantu membuat mie. Lihat kan, Milete ini istimewa. Bayu tersenyum bangga. Benar juga, Alia mengakuinya. Tidak hanya itu, Alia sadar membuat Milete tidaklah mudah. Berkat kunjungan ini, Alia jadi tahu bahan dasar Milete adalah singkong yang dijemur. Hasil penjemuran itu disebut gaplek. Gaplek lalu ditumbuk menjadi tepung. 1. Tepung gaplek direndam lalu diambil endapannya. 2. Endapan itu kemudian digiling dengan bantuan sapi. 3. Setelah kalis, adonan dipadatkan dan dipotong kotak-kotak. 4. Lalu dimasak menggunakan kayu tungku. 5. Adonan yang telah matang kembali digiling. 6. Baru kemudian dicetak menjadi mie menggunakan mesin. 7. Proses pembuatan tak berhenti di sini. Agar tidak mudah patah, mie harus dikukus sekali lagi. Mie itu lalu dikeringkan dengan sinar matahari. Selanjutnya, mie dikemas dan siap untuk dijual. Inilah proses pembuatan Milete yang masih tradisional. Alia jadi menyesal karena telah meremehkan Milete. Mie itu dibuat dengan susah payah. Bagi Alia, spaghetti memang kesukaannya, tapi Milete juga makanan istimewa. Catatan. Bule, bahasa Jawa, itu artinya tante atau bibi. Lete, bahasa Jawa, artinya kotor, kusam, dekil. Gaplek, singkong yang telah dikupas dan dikeringkan. Endapan, sesuatu yang bercampur dengan barang air yang turun ke bawah dan tertimbun di dasar. Adonan adalah adukan atau campuran bahan seperti tepung, air, dan lain-lain untuk membuat kue, roti, mie, dan sebagainya. Kalis yaitu lentur, jika ditarik tidak mudah sobek. Apakah tebakanmu sebelum membaca sesuai dengan isi ceritanya? Sepertinya sesuai ya. Sekarang ujilah kemampuanmu memahami isi cerita dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Tuliskan di buku kerja atau buku tulis jawabanmu itu ya. 1. Siapa nama tokoh utama dalam cerita tersebut? 2. Bagaimana sifat atau watak tokoh utama itu? 3. Apa yang ingin diketahui oleh tokoh utama tersebut? 4. Bagaimana cara tokoh utama untuk mengetahui rasa ingin tahunya?
5. Adakah perubahan sikap tokoh utama setelah melihat apa yang ingin diketahuinya? Apakah itu? Kegiatan literasi. Ayo menulis. Jika kamu memahami isi cerita dengan baik, pasti kamu tidak akan kesulitan menjawab pertanyaan berikut ini. Jelaskan jawabanmu di buku kerja atau buku tulismu. 1. Apa yang ingin diketahui Alia di awal cerita? 2. Apa yang dilakukan Alia untuk memenuhi keinginannya? 3. Apa yang dilakukan Alia setelah keinginannya terpenuhi? 3 bagian cerita itu disebut alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Sekarang ceritakan kembali kisah Alia dengan kata-katamu sendiri. Perhatikan alur ceritanya. Buatlah ceritamu dalam 3 paragraf. Tuliskan ceritamu di buku kerja atau buku tulismu. Kata baruku. Pada catatan di bagian akhir buku Milete Istimewa, dicantumkan kata-kata yang mungkin kamu belum tahu artinya. Kamu bisa membacanya lagi di sini. Ada 2 kata baru yang ditambahkan. Pelajari kata-kata berikut ini dan pahamilah artinya. Tadi sudah dibacakan ya. Bule bahasa Jawa artinya tante atau bibi. Lete bahasa Jawa juga artinya kotor, kusam, dekil. Gaple adalah singkong yang telah dikupas dan dikeringkan. Endapan adalah sesuatu yang bercampur dengan barang air yang turun ke bawah dan tertimbun di dasar. Adonan adalah adukan campuran bahan seperti tepung air untuk membuat kue roti, mie, dan sebagainya. Kalis adalah lentur jika ditarik dan tidak mudah sobek. Tradisional adalah menurut tradisi atau adat. Proses adalah rangkaian tindakan pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Ayo berlatih, ayo bermain teka-teki silang. TTS. Bacalah setiap petunjuk yang ada. Tempatkan jawabanmu pada kotak-kotak di TTS ini sesuai nomor petunjuknya. Jawaban untuk petunjuk lainnya bisa kamu temukan dengan melihat huruf yang sudah ada. Jika jawaban yang kamu masukkan belum tepat, maka TTS ini tidak akan terselesaikan. Sebaiknya gunakan pensil dulu untuk mengisinya agar mudah dihapus ketika kamu belum yakin akan jawabanmu. Silakan dicari ya, kira-kira jawabannya apa. Silakan kalian lihat mendatar atau menurun. Nah, di sini sudah ada angka dan kata kunci yang bisa kamu cari jawabannya ya. Buatlah masing-masing 1 kalimat baru dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Karena yang diminta adalah kalimat baru, tentu saja kamu tidak diizinkan untuk menggunakan kalimat yang sudah ada di dalam bacaan. Ingat ya, kalian menuliskan kalimat yang baru. Tuliskan kalimatmu itu di buku kerja atau buku tulismu ya. Jurnal bacaanku, jangan lupa mencatat judul buku yang telah kamu baca hari ini. Refleksiku, jangan lupa untuk mengisi refleksi hari ini. Ingat, proyek minggu ini kalian akan memasak makanan tradisional bersama anggota keluargamu. Boleh bersama ayah, ibu, kakak, atau anggota keluarga lainnya. Tanyakan kepada orang tuamu masakan tradisional yang bahannya murah, tersedia, dan prosesnya mudah. Rencanakan sekarang dengan keluargamu ya. Ayo berhitung. Hasil survei tentang buah kesukaan pada beberapa siswa ditunjukkan pada tabel berikut. Mangga ada 2,5 nih. Jeruk ada 3. Lalu apel ada 3,5. Lainnya ada 1,5. Nah, 1 gambar smiley ini mewakili 4 siswa. Pertanyaannya, 1. Berapa banyak siswa yang memilih buah apel sebagai buah kesukaannya? 2. Berapa total siswa yang mengikuti survei? Silakan isi ya. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan cermat. Di sini ada gambarnya pekan
Pangan Nusantara. Nah, di sini ada tanggal 17 sampai 22 Agustus, selalu ada informasinya. Dek, lihat, ada iklan menarik nih. Wah, iya, ada lomba kreasi makanan Indonesia. Kita ikut, Kak. Boleh, boleh. Kita buat kue sarang semut saja. Kamu tahu kue itu, bukan? Tahu, aku suka. Kue bundar berwarna coklat karamel dan teksturnya berongga-rongga seperti sarang semut. Rasanya juga manis. Ayo, kita beli bahannya dulu. Tahukah kamu, berdasarkan percakapan singkat di atas, terdapat beberapa informasi penting tentang iklan. Iklan mempunyai tujuan untuk menginformasikan sesuatu hal kepada pembaca. Selain itu, iklan bersifat mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang dibeli nih. 0,5 kilogram tepung, lalu 1 kilogram gula, 1 bungkus vanili, 5 butir telur, 1 bungkus soda kue. Tepung yang jatuh 1/4 kilogram. Kaget ya. Perhatikan berat bahan kue pada gambar di halaman sebelumnya. Apa saja jenis bilangan yang kamu temukan? Ya, betul. Pecahan dan bilangan cacah. Kamu dapat menemukan pecahan dengan mudah saat akan mengolah makanan, seperti 0,5 kilogram tepung. Begitu juga dengan bilangan cacah seperti 1 kilogram gula dan 5 butir telur. Amati tas plastik yang bocor. Jelaskan caramu untuk mengetahui berat sisa bahan kue yang ada dalam tas plastik yang bocor. Tuliskan pada buku kerjamu ya. Ada 1 kilogram gula dan 0,5 kilogram tepung. 1/4 kilogram tepung tercecer karena plastik bocor. Jadi, untuk mengetahui berat bahan kue yang tersisa di dalam plastik yang bocor, operasi hitung apakah yang kamu gunakan? Nah, kamu pasti bisa menjawabnya. Ayo mengamati. Pada kegiatan ini, kamu akan mempelajari cara menggunakan lebih dari satu operasi hitung pada pecahan dan bilangan cacah. Mari belajar dari kegiatan memotong kue. Kegiatan 1. Sarah membeli 1 bolu pandan. Kegiatan 2. Sarah memotong dan memakan 1/4 bagiannya. Kegiatan 3. Sarah membeli lagi 1/2 bolu pandan. Untuk mengetahui langkah penyelesaiannya, mari ikuti langkah berikut. Tuliskan jawabanmu pada buku kerjamu ya. 1. Gambarkan kue bolu yang dimiliki Sarah sekarang. Petunjuk, lakukan gambar di bawah ini. Nah, ini 1 kue. Terus yang dimakan berapa? Ya, yang dimakannya ada berapa nih? Lalu berapa juga kue yang dibeli? Lalu jika dijumlahkan berapa hasilnya? 2. Tuliskan bentuk persamaan sederhana permasalahan di atas dan isilah kotak kosong dengan lambang operasi hitung yang tepat. Kue bolu sekarang, kue bolu semula, kue bolu yang dipotong dan dimakan, kue yang dibeli lagi. Jadi kalian diisi ya. Kue bolu semula, kue bolu sekarang sama dengan kue bolu semula titik-titik, kue bolu yang dipotong dan dimakan titik-titik, kue yang dibeli lagi. Dan jadi kalian bisa menuliskan ya operasi hitung dan juga besar dari kuenya. Nah, contohnya seperti ini. 2 ditambah 1/4 dikurangi 1/2. Seperti itu ya. Silahkan kalian buat operasi hitungnya. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari banyaknya kue bolu yang kamu gambar di nomor 1 dengan hasil penghitunganmu di nomor 2? 4. Setelah melakukan beberapa kegiatan di atas, apakah menurutmu operasi hitung pecahan bermanfaat pada kegiatan memotong kue? Pada kegiatan ini, kamu telah mempelajari bagaimana menggunakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dan bilangan cacah. Yang perlu kamu ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Penyebut adalah angka yang ada di bagian bawah pecahan. Ya,
Ini sudah kalian pelajari kan di kelas sebelumnya? Ayo berlatih. Tulislah jawabanmu dengan runtut dan tepat pada buku kerjamu ya. 1. Bu Ani menyimpan beras dalam karung putih transparan sehingga tampak beberapa bagian sisa berasnya. Bu Ani memiliki persediaan beras sebanyak 1/3 karung. Kemudian 1/6 karung beras habis dimasak selama 1 pekan. Dia membeli lagi 2 karung beras. Tentukan persediaan beras Bu Ani sekarang. A. Buatlah cerita tersebut dalam bentuk gambar. Nah, jadi kalian dari cerita yang di atas itu kalian gambarkan tuh ya. Karungnya seperti apa, lalu isinya bagaimana ya, seperti itu. B. Tuliskan bentuk persamaan sederhana soal dengan menggunakan operasi hitung campuran pada pecahan dan bilangan cacah. 2. Sari memiliki persediaan 3 kg tepung terigu dan membeli lagi 3/4 kg. Untuk membuat pesanan kue puki, Sari membutuhkan 1/8 kg tepung. Berapakah sisa tepung Sari? Silahkan isi ya. Ayo memeriksa. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, silahkan kalian isi lembar refleksinya ya. Besok kamu akan melanjutkan belajar bilangan pecahan, cacah, dan operasi campurannya. Tentu saja kamu juga akan belajar mengenal makanan tradisional di daerahmu. Bersemangatlah untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.